Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice. Dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang dialami oleh tukang ojek online. Sebut saja dia Ari. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Kisah ini bermula 2 tahun yang lalu saat Ari menjadi tukang ojek online di salah satu kota di Jawa Barat. Ari yang merantau di kota tersebut memutuskan untuk menjadi ojek online. Singkat cerita, waktu itu pukul 10 malam. Ari yang sudah biasa mangkal di depan rumah sakit memutuskan untuk pulang lebih malam karena kebetulan hari itu Ari belum mendapat banyak orderan. Jadi ia memutuskan untuk pulang sedikit lebih malam, hitung-hitung lembur, sembari mengotak-atik HP menunggu jika ada orderan. Ari duduk di atas jok motornya. Karena matanya terasa ngantuk, Ari pun membeli segelas kopi hitam. Malam itu Ari benar-benar mangkal di depan rumah sakit sendiri. Jarak pangkalan Ari dan rumah sakit sekitar 150 meter. Karena memang satpam melarang parkir di depan rumah sakit. Tiba-tiba Ari mendengar suara notifikasi dari HP-nya. Ia pun membuka mata melihat ke layar HP. Ari terkejut. Ternyata sudah jam 12 malam lebih. Ternyata setelah Ari membeli kopi, ia tak sengaja tertidur. Ari yang seperti linglung melihat lokasi sekitar yang sepi. Ari langsung melihat layar HP lagi. Ternyata ada orderan yang berlokasi di rumah sakit. Tak perlu pikir panjang, Ari bergegas menuju ke gerbang rumah sakit itu. Namun anehnya, tak ada satupun orang di sana. Bahkan satpam yang biasanya terlihat tak ada di sana. Sembari mengecek kebenaran lokasi orderan di HP, Ari menengok ke arah pojok pagar rumah sakit. Terlihat ada wanita sedang memainkan HP dengan tas di sampingnya. Kira-kira umur wanita itu 30 tahun. Ari pun bertanya, apakah ini dengan Mbak Surti yang memesan ojek online? Ucap Ari. Iya benar, jawab si wanita. Oke Mbak, ayo, sembari Ari memberikan helm. Ari pun pergi, dan saat keluar dari pertigaan rumah sakit menuju jalan raya, Ari tersentak heran. Karena jalan yang biasanya ramai, tiba-tiba malam itu sepi. Namun Ari tak terlalu memikirkan. Ari berpikir, mungkin karena sudah larut malam, makanya jalanan sepi. Sembari melihat rute tujuan, Ari pun mencoba bertanya kepada wanita itu. Namun si wanita tak mengeluarkan sedikit pun suara. Wanita itu hanya mengangguk dan menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan Ari. Sepanjang perjalanan, wanita itu selalu terdiam. Singkat waktu, sampailah Ari di suatu tempat, seperti tujuan yang tertera di dalam rute. Sudah sampai Mbak,
ucap Ari. Wanita itu pun turun dari motor. Ari berhenti di jalanan desa yang dikelilingi sawah. Di sana tak ada sedikit pun rumah. Penerangan pun sangat jarang. Tiba-tiba wanita itu bertanya, "Mas, bisa tolong bawakan tas ini ke rumah saya?" Tanya si wanita itu. "Oh iya mbak," jawab Ari. Karena kasihan, Ari pun membawakan tas wanita itu. Sembari menjinjing tas, Ari melewati jalan setapak di pinggir pematang sawah. Dengan lampu senter dari HP, Ari dan wanita terus berjalan melewati perkebunan singkong. Seperti biasa, tak ada satu patah kata yang terucap dari wanita itu. Sampai pada akhirnya, Ari melihat cahaya dari sebuah rumah di kejauhan. Dan setelah sekitar jarak 100 meter dari rumah itu, Ari pun bertanya, "Mbak, apakah itu rumahnya?" Wanita itu pun menganggukkan kepala. Dan tiba-tiba, wanita itu pun berhenti melangkah dan perlahan membalikan badan. Begitu syoknya Ari saat melihat wanita itu ternyata sudah berubah. Wanita itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan berpakaian serba putih. Dan ketika Ari melihat tas yang ia bawa, ternyata itu adalah batu nisan. Seketika itu Ari langsung berlari tanpa arah. Dan tiba-tiba semua di sekeliling Ari menjadi gelap gulita. "Mas, bangun, bangun mas." Dan ketika Ari membuka mata, ternyata ia berada di pinggiran pematang sawah. Ia pun terkejut karena ternyata sudah pagi. Dan ternyata Ari dibangunkan oleh petani yang mau ke sawah. Sembari kebingungan, Ari pun menceritakan semua kejadian yang ia alami semalam. Dan ternyata menurut penuturan petani itu, kemungkinan wanita yang Ari antar adalah sosok yang menyerupai istrinya. Karena istrinya meninggal 2 hari yang lalu saat melahirkan di rumah sakit yang diceritakan Ari. Dan rumah yang Ari lihat semalam memang benar, rumah itu rumah si petani. Selesai. Demikianlah kisah mistis yang dialami oleh Ari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada kritik dan saran, silahkan langsung komentar di bawah ya. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.